Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak satu persatu, ya. Rita, Andre, baik, sudah hadir semua ya anak-anak, tidak ada yang izin hari ini. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu? Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai teks petunjuk. Nanti anak-anak akan Ibu bimbing untuk membuat produk seperti yang telah Ibu contohkan pada gambar berikut ini. Nah, seperti itu ya anak-anak, dan bisa dipahami? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada membuat produk, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran tersebut berisikan tentang penjelasan mengenai materi kita saat ini, yaitu mengenai pengertian teks petunjuk, ciri-ciri teks petunjuk, jenis-jenis teks petunjuk itu apa saja, dan bagaimana cara membuat teks petunjuk yang baik dan benar. Bisa dipahami ya? Baik, silahkan simak baik-baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan obat. Adapun ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk. Pertama, teks
petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Artinya, dalam teks petunjuk harus menampilkan hal-hal yang penting secara singkat dan padat, serta harus jelas dalam menyebutkan jumlah dan satuan, supaya dapat dipahami oleh si pembaca. Kedua, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur. Bahasa yang digunakan dalam tahapan teks petunjuk haruslah berurutan, supaya tahapan demi tahapan dalam teks petunjuk mudah dipahami oleh si pembaca. Ketiga, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang tepat sasaran. Bahasa yang digunakan tidak boleh bertele-tele, harus langsung pada hal-hal yang akan dilakukan, supaya dapat langsung dipahami oleh si pembaca. Keempat, teks petunjuk harus menggunakan kalimat perintah. Dalam teks petunjuk, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memiliki makna meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tuangkan air sebanyak 100 ml ke dalam wadah. Berikut ini adalah jenis-jenis teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk menggunakan obat. Petunjuk cara menggunakan obat dan cara penyimpanannya biasanya terdapat di kemasan sebuah obat bagian belakang. Hal tersebutlah yang disebut teks petunjuk dalam menggunakan obat. Kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Teks petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat ketika kamu membuat jelly, membuat kopi, membuat mie instan, membuat spaghetti, atau membuat kue kering atau makanan lainnya. Biasanya, teks petunjuk membuat sesuatu terdapat di bagian belakang sebuah kemasan, atau biasanya juga terdapat di buku resep. Ketiga adalah petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu sering juga disebut dengan tips atau petunjuk yang singkat. Misalnya, tips menjaga kesehatan mata, tips mengatur nafas saat berolahraga, tips menurunkan berat badan, dan sebagainya. Keempat, teks petunjuk arah atau denah. Arah atau denah biasanya terdapat pada undangan suatu acara. Contohnya, undangan pernikahan. Dan biasanya arah atau denah ini berfungsi untuk memberikan petunjuk supaya para tamu dapat sampai ke tempat tujuan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk. Pertama, menentukan jenis teks petunjuk yang akan kamu buat. Jika kamu ingin membuat teks petunjuk, kamu harus menentukan dulu jenis teks petunjuk apa yang akan kamu buat. Bisa teks petunjuk membuat sesuatu, teks petunjuk menggunakan obat, teks petunjuk melakukan sesuatu, atau bahkan teks petunjuk arah atau denah. Kedua, menuliskan tahapan-tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Tahapan demi tahapan yang akan kamu tulis dalam teks petunjuk harus dituliskan secara berurutan supaya mudah dipahami oleh si pembaca. Ketiga, menggunakan gambar. Dalam menulis teks petunjuk, gunakanlah gambar supaya teks petunjuk tersebut lebih jelas, menarik,
dan lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Adapun isi yang terdapat di dalam teks petunjuk. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam teks petunjuk, pendahuluan adalah menyebutkan hal yang akan kamu buat dan biasanya menggunakan bahasa yang menarik. Pendahuluan dalam teks petunjuk bisa juga disebut sebagai judul. Contohnya, mie rebus yang lezat dan mengenyangkan. Kedua, menuliskan keterangan alat dan bahan. Jika kamu membuat teks petunjuk, haruslah menyebutkan alat-alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Ketiga, menuliskan tahapan-tahapan kegiatan. Dalam menuliskan teks petunjuk, kamu juga harus menuliskan langkah-langkah kegiatan dengan urutan yang jelas dan tentunya harus berurutan dan teratur. Keempat adalah penutup. Teks petunjuk juga diakhiri oleh penutup. Biasanya berisi sebuah kalimat. Contohnya, mie siap untuk dinikmati. Kelima adalah menampilkan gambar. Ketika kamu menulis teks petunjuk, usahakanlah kamu menampilkan gambar dalam teks petunjuk tersebut, supaya teks petunjuk tersebut menarik dan mudah dipahami oleh si pembaca. Sekian. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, apa sih itu teks petunjuk? Pastinya sudah mengetahui kan arti dari teks petunjuk yang barusan Ibu tampilkan pada video pembelajaran. Ayo, apa arti dari teks petunjuk? Ya, bagus. Namanya teks petunjuk. Jadi yaitu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu, cara menggunakan sesuatu pada sebuah produk atau benda. Pada teks petunjuk ini yaitu menggunakan kalimat perintah. Jadi, ciri khas dari teks petunjuk di sini yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, selain itu, teks petunjuk ini juga memiliki berbagai jenis, seperti teks petunjuk cara menggunakan sesuatu. Misalnya saja teks petunjuk mengenai cara menggunakan kipas angin atau rice cooker atau juga setrika dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga ada teks petunjuk mengenai cara membuat sesuatu, seperti hanya membuat layang-layang, membuat kipas dari kertas ya. Membuat apa lagi? Membuat kerajinan tangan. Nah, itu bisa dituangkan melalui teks petunjuk dengan langkah-langkah apa saja yang akan kita tulis dalam bentuk tulisan atau kalimat perintah sesuai dengan cara kita membuat produk. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi teks petunjuk, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan juga jenisnya. Selanjutnya, silahkan anak-anak membuat produk seperti pada gambar yang telah Ibu tunjukkan. Sebelum itu, silahkan kalian simak terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan mengenai langkah-langkah membuat kincir angin dari kertas lipat. Silahkan disimak terlebih dahulu.
tadi mengenai langkah-langkah membuat kincir angin dari kertas lipat. Sekarang Ibu akan membagi kertas lipat ini satu persatu kepada anak-anak. Nanti silahkan diikuti langkah-langkah yang Ibu tampilkan. Seperti pada video tadi, Ibu akan memutar sedikit demi sedikit video yang Ibu tampilkan tadi agar anak-anak bisa membuatnya perlahan-lahan. Seperti itu ya. Baik. Nanti jika sudah selesai mengerjakannya, silahkan kalian menulis langkah-langkah membuat kincir angin tersebut di buku tulis kalian masing-masing. Dalam buku tulis kalian dituliskan yaitu alat dan bahan yang digunakan dan bagaimana cara membuat kincir angin tersebut. Dituliskan dalam bentuk langkah-langkah secara runtut. Baik, bisa dipahami ya? Baik, terus. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan semuanya, buku tugas dan juga hasil karya kalian bisa dikumpulkan di meja Ibu di depan ya. Baik, bisa dipahami anak-anak sampai sini? Baik, bagus. Nah, anak-anak sudah selesai semua ya mengerjakan karyanya. Nah, karyanya sangat bagus sekali. Anak-anak sudah pandai membuat kincir angin dari kertas origami. Karyanya sangat bagus dan rapi. Nah, anak-anak, jadi saat kita akan melakukan sesuatu, saat kita akan menggunakan sesuatu, kita tidak lepas dari yang namanya petunjuk penggunaan. Jadi misalnya saja kalau kita mau minum obat. Nah, sebelum kita minum obat tentunya sudah ada petunjuk penggunaan dari dokter. Berapa kali sehari kita harus minumnya. Selain itu, seperti halnya untuk membuat produk. Nah, membuat produk tersebut juga harus ada langkah-langkah cara membuatnya agar nantinya jika kita akan membuat benda tersebut kembali, kita akan lebih mudah untuk mengerjakannya dengan melihat langkah-langkah yang telah kita tulis. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, nanti anak-anak silakan mengerjakan latihan soal yang ada di LKS anak-anak. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.